Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Darmawan, mahasiswa Magister Pendidikan Masyarakat IKIP Siliwangi. Pada saat ini akan membahas tesis tentang pengembangan manajemen pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM berbasis informasi teknologi melalui pelatihan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola bibit tanaman. Penelitian ini dilaksanakan di PKBM Sukabaru, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung Barat. Latar belakang dari pembuatan tesis ini adalah ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah pendidikan merupakan sebuah proses yang dialami oleh semua manusia dalam hidupnya. Selain itu juga dalam sebuah pendidikan akan terjadi sebuah proses perubahan perilaku yang disengaja sehingga akan merubah tingkah laku untuk kepentingan manusia di masa yang akan datang. Dalam sebuah pendidikan akan menunjukkan semua kegiatan yang memiliki tujuan akan hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan mempunyai beberapa jalur yang dapat dipilih oleh masyarakat. Adapun jalur yang akan bisa dipilih oleh masyarakat ada 3 jalur pendidikan, antara lain pendidikan formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Jalur pendidikan ini mempunyai peranan masing-masing. Salah satu peranan jalur pendidikan non formal adalah membantu masyarakat yang tidak terlayani oleh pendidikan formal. Selain itu juga, pendidikan non-formal memiliki satuan pendidikan yang dapat membantu jalur pendidikan non-formal agar dapat berjalan sesuai dengan perannya. Adapun satuan pendidikan non-formal, yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, PKBM, LKP, Majelis Taklim, Lembaga Pelatihan, dan satuan pendidikan sejenisnya, merupakan suatu wadah berbagai pembelajaran masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial. Itulah menjadi latar belakang penelitian saya untuk mengembangkan manajemen pusat kegiatan belajar masyarakat sehingga bisa meningkatkan kemampuan petani dalam mengolah bibit tanaman. Ada beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan dalam latar belakang tersebut, yaitu pertama, masyarakat dengan ekonomi yang lemah. Masyarakat dengan ekonomi yang lemah sekarang sedang terjadi hampir di seluruh masyarakat. Kenapa? Karena adanya pandemi COVID-19. Sehingga dengan pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap roda perekonomian masyarakat. Sudah bertahun-tahun kita berada dalam pandemi ini dan sangat mengganggu ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat ekonominya menjadi tidak karu-karuan. Kedua, pendidikan juga menentukan bagaimana ekonomi itu bisa menjadi lemah. Dengan kurangnya pemahaman teknologi, sehingga segala sesuatu masih manual. Sedangkan pada saat COVID-19 seperti saat ini, kegiatan untuk bertemu, kegiatan untuk berkumpul, atau kegiatan normal seperti biasanya sebelum pandemi itu tidak bisa dilaksanakan. Dengan seperti itu, maka produk yang dihasilkan oleh masyarakat, terutama masyarakat Cigugur, tempat saya meneliti, susah untuk dipasarkan. Dampaknya adalah berkurangnya pemasukan keuangan untuk si petani itu sendiri. Apa yang menjadi penyebab yang kedua adalah minimnya pengetahuan. Minimnya pengetahuan bisa dilihat dari satu, jumlah penduduk, kedua, penduduk yang bersekolah sampai tingkat tinggi. Dengan pemahaman seperti itu, akhirnya masyarakat tidak bisa mengimbangi perkembangan ekonomi, perkembangan teknologi yang sedang terjadi.
Untuk anak-anak, tingkat anak-anak remaja mungkin usia dari mulai itu 8 tahun sampai 20 tahun, teknologi itu sudah dikuasai. Jadi tidak ada pengaruh untuk masyarakat yang usianya masih remaja atau anak yang sedang bersekolah. Tetapi bermasalah kepada masyarakat yang lahir di tahun 50-an, 60-an sampai 70-an. Pemahaman untuk ilmu pengetahuan hanya sebatas tingkat SD, SMP sampai SMA saja. Tidak seperti saat ini bisa mencapai pendidikan sampai S3. Yang ketiga, potensi alam yang sangat potensial untuk pengembangan pertanian. Wilayah Desa Cigugur dan sekitarnya atau Kecamatan Parongpong yang berada di kaki gunung Tangkuban Parahu mempunyai suhu yang dingin yang cocok untuk lahan pertanian. Sehingga banyak warga masyarakat yang menggantungkan hidupnya menjadi petani di daerah Parongpong. Itu yang menjadikan latar belakang yang ketiga. Yang keempat, minimnya pengetahuan teknologi di PKBM. Patut kita sadari, kemampuan kita menguasai teknologi tidak sepenuhnya dikuasai oleh semua orang. Mulai dari warga belajar sampai ke pengajarnya pun tidak seluruhnya menguasai teknologi. Adapun teknologi yang kita pegang sekarang hanya smartphone, adalah telepon pintar yang bisa menjawab tantangan zaman pada saat ini. Tetapi itu pun hanya sebatas untuk media sosial saja. Tidak seluruhnya bisa seperti komputer atau alat-alat elektronik yang bisa membantu mereka untuk lebih maju dan lebih mengetahui teknologi yang ada saat ini. Meningkat ke selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui pengembangan manajemen pusat kegiatan belajar masyarakat berbasis informasi teknologi melalui pelatihan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengolah bibit tanaman. Itu yang pertama. Tujuannya untuk mengetahui pengembangan manajemen. Pengembangan manajemen berarti bukan manajemen itu tidak bagus atau tidak efektif, tetapi mengembangkan manajemen PKBM yang pada saat ini sudah berjalan bertahun-tahun dan hasilnya sudah bagus, disesuaikan dengan keadaan munculnya COVID-19 yang akan menghambat kegiatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, untuk mengetahui pelaksanaan pengembangan manajemen pusat kegiatan belajar masyarakat berbasis informasi melalui pelatihan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola bibit tanaman. Nah, yang kedua yang diteliti adalah pelaksanaannya. Jadi pelatihan yang digunakan mempergunakan informasi teknologi yang sebelumnya tidak dilaksanakan. Pelaksanaannya seperti apa itu akan dilaksanakan pada saat nanti pelaksanaan di lapangan. Dan hasilnya nanti kita akan bahas di bab berikutnya. Yang ketiga, untuk mengetahui sejauh mana kekurangan pemahaman tentang peranan teknologi informasi dalam manajemen KBM untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola bibit tanaman. Jadi yang ketiga, tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauh mana kurangnya pemahaman. Berarti yang dipelajari di sini adalah personalnya, orangnya tentang teknologi yang digunakan, terutama dalam pelatihan di PKBM untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengelola bibit tanaman. Yang keempat adalah untuk mengetahui hasil dan kendala dalam pengembangan manajemen pusat kegiatan belajar masyarakat berbasis informasi teknologi melalui pelatihan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam mengolah bibit tanaman. Hasil dan kendala inilah yang kita akan uji. Bagaimana pada saat
pelatihan yang sama dilaksanakan sebelum adanya pandemi COVID atau sebelum dilaksanakan dengan melalui teknologi dan setelah teknologi. Dalam penelitian ini saya mempergunakan metodologi penelitian. Satu, metode research and development. Research and development. Yang kedua, subjek penelitiannya adalah ketua PKBM, tutor PKBM, warga belajar di PKBM Kecamatan Parongpong. Adapun lokasi penelitian adalah di PKBM Sukabaru, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Adapun untuk instrumen pengumpulan datanya dengan cara observasi dan wawancara. Setelah tujuan penelitian, kita akan membahas hasil dan pembahasan. Kita lihat di gambar kondisi awal, proses, dan hasil akhir. Kondisi awal, terdapat warga belajar yang perlu menambah pengetahuan di jalur pendidikan. Kedua, minimnya penguasaan teknologi informasi dalam manajemen PKBM. Yang ketiga, minimnya pengetahuan petani dalam pengembangan budidaya tanaman. Proses perencanaan, pelaksanaan hasil, penghambat, dan pendukung. Yang ketiga adalah hasil, bagaimana perubahan kondisi awal menjadi kondisi yang meningkat atau berubah. Kondisi warga belajar meningkat dalam pengetahuan, meningkatnya penguasaan teknologi informasi manajemen PKBM, masyarakat menjadi berkembang dalam dunia usaha bibit tanaman. Itu kalau kita bisa lihat di dalam gambar ada identifikasi masalah dan evaluasi. Identifikasi masalah dan kondisi awal, evaluasi, proses perencanaan, pelaksanaan hasil, penghambat, dan pendukung. Nah, kenapa harus dievaluasi? Karena apa? Pelaksanaan pun untuk meningkatkan hasil harus dievaluasi. Evaluasinya pasti ada penghambat dan pendukung. Penghambat apa dan perubahannya seperti apa. Dan hasil sudah jelas akan merubah dari kondisi awal kepada kondisi akhir. Kesimpulannya, pada saat pelaksanaan, kita akan bicara pada kondisi awal. Kondisi awal, petani yang belum melaksanakan pelatihan, yang berubah pelatihannya dari manual ke memakai informasi teknologi, hasilnya biasa-biasa saja. Bukan sedikit, tapi banyak juga. Tetapi kalau dijawab untuk menjawab tantangan pada saat pandemi, jelas hasilnya tidak akan maksimal. Kenapa tidak akan maksimal? Dikarenakan belum membuka informasi yang lebih luas tentang bagaimana tata cara bertani yang baik, efektif, murah dari sisi biaya, dan cepat secara sisi waktu. Pelaksanaannya adalah pada saat pelaksanaan itu ada beberapa proses pelaksanaan, dari mulai perencanaan, pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi. Dalam evaluasi kita bisa melihat apa tantangan, apa rintangan, dan apa kekurangan dan kelebihannya. Setelah itu dilaksanakan, baru kita akan menginjak kepada hasil. Bagaimana hasil itu terjadi? Setelah penelitian dalam sekian bulan yang dilaksanakan di PKBM Sukabaru, didapatlah hasil. Warga belajar meningkat dalam pengetahuan. Meningkatnya pengetahuan tentang penguasaan teknologi informasi manajemen PKBM. Yang ketiga adalah masyarakat menjadi berkembang dalam dunia usaha bibit tanaman. Kesimpulan dari tesis ini adalah hasil. 1. Perencanaan pelatihan yang dilakukan oleh tutor mulai dari merancang melaksanakan pelatihan, dilanjutkan dengan validasi serta penerapan program pelatihan, dan terakhir melakukan evaluasi. Dalam hal ini tutor sudah sesuai dengan fungsi manajemen. Tutor mempersiapkan RPP, jadwal, hingga bahan ajar untuk peserta didik dalam kegiatan pelatihan. Adapun media yang dilaksanakan adalah menggunakan Zoom meeting. Selain Zoom meeting juga bisa dilaksanakan juga dengan memberikan video melalui grup WhatsApp.
bagaimana tata cara mengelola bibit tanaman agar hasilnya lebih maksimal. Yang kedua, pelaksanaan pelatihan yang dilakukan di PKM Sukabaru berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari peran tutor yang menyampaikan dan membantu peserta didik selama mengikuti pelatihan tutor, melakukan pendekatan terhadap para peserta. Di sini, tutor membimbing mereka menjadi lebih memahami apa yang harus dilakukan pada saat mereka melakukan budidaya bibit tanaman. Bibit tanaman itu bukan hanya sebatas bibit tanaman bunga, tetapi juga bibit tanaman sayuran. Peneliti di sini berharap bahwa dengan tantangan zaman, dengan tantangan bertambah sedikitnya lahan pertanian, bagaimana memberdayakan masyarakat untuk bisa menghidupi dirinya, menambah penghasilan walaupun mempunyai lahan sedikit. Contohnya adalah pada saat budidaya bibit tanaman sayuran seperti brokoli, brukol, jabung, sosin, itu bisa dilaksanakan oleh masyarakat yang mempunyai lahan sedikit. Bisa 1 meter ke 2 meter, 2 meter ke 2 meter, hanya menggunakan lahan sedikit tetapi bisa menghasilkan ribuan bibit tanaman sayuran. Kebetulan di daerah Kecamatan Parongpong setiap bulannya membutuhkan ribuan, mungkin ratusan ribu atau jutaan bibit tanaman sayuran untuk ditanam. Di situ terjadi perubahan ekonomi dari membeli bibit yang murah disemai menjadi bibit yang bisa dijual ribuan dan per sayurannya. Per bibit sayuran itu bisa mencapai harga dari mulai Rp100 sampai Rp500. Dikalikan saja berapa ribu yang mereka bisa jual, sehingga bisa ada kelebihan dari 100, 200 sampai 300% keuntungan. Berikutnya, pelatihan yang dilakukan berdampak positif terhadap usaha tani dalam mengolah bibit tanaman. Peningkatan usaha tani ditunjukkan oleh adanya peningkatan produksi dan keuntungan usaha tani. Peningkatan produksi terjadi karena penggunaan input-input sarana produksi yang lebih produktif. Dengan penguasaan teknologi, tidak selalu petani itu memasarkan dengan cara manual, dijual ke bandar atau dijual sendiri. Bisa memerlukan teknologi, dia menjual bibit tanaman melalui internet. Dengan memasarkan di internet, lebih terbuka luas orang yang akan membeli dan lebih agak mudah untuk memasarkannya. Dari sisi ekonomi, hanya mungkin membeli pulsa untuk membeli kuota untuk mengaktifkan internetnya. Nah, itulah pemahaman teknologi yang harus dikuasai oleh tutor dan warga belajar dari petani itu sendiri. Sehingga dengan demikian akan terjadi perubahan, dan memang setelah diteliti ada perubahan. Tetap mungkin berbedanya sedikit penambahannya dikarenakan yang menjadi masalah adalah pandemi COVID-19. Yang terakhir adalah dengan hadirnya teknologi digital berbasis revolusi industri 4.0, maka memberikan keuntungan banyak dan menawarkan banyak peluang yang kita akan dapatkan pada dunia tanpa batas yang belum pernah ada sebelumnya. Memperkaya dengan hadirnya banyak fasilitas aplikasi yang tercipta mengubah dunia pada sistem manajemen. Peluang sangat terbuka luas. Dengan adanya COVID-19, semua berubah untuk menyesuaikan diri agar bisa mengimbangi keadaan pada saat ini, terutama bagaimana caranya agar bisa menghidupi keluarga, dirinya sendiri, dan bisa untuk tetap melaksanakan kegiatan kehidupan sehari-hari secara normal. Hambatannya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat. Tidak semua pelatihan memiliki gadget untuk mendukung pembelajaran secara online. Nah, itulah kembali ke tadi bagaimana lemahnya ekonomi. Pada saat kita dituntut untuk mempunyai HP yang mempunyai RAM-nya tinggi, kapasitas hasilnya baik, segala macamnya baik, itu memerlukan dana yang lumayan cukup besar untuk membelinya. Itulah kenapa saya mengambil
judo tadi pengembangan, terutama untuk pelatihan mempergunakan informasi teknologi. Demikian mungkin sepintas saja tesis ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.